Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas Polytron 2 pintu. Di sini kerusakannya itu tidak bisa beku ya. Jadi kulkas 2 pintu ini hanya dingin saja atas bawah, tapi nggak bisa beku teman-teman. Dan sebelumnya di sini untuk kulkas Polytron 2 pintu ini setahun yang lalu itu udah kita perbaiki, dan kerusakannya itu ada pengeblokan bunga es, dan ini udah dilakukan beberapa kali diservis oleh teknisi tapi juga sama, dan alhamdulillah kita perbaiki sampai saat ini baru ada kendala teman-teman ya. Oke, kita akan coba cari tahu di mana letak penyebab masalah kulkas Polytron ini hanya dingin tapi nggak bisa beku. Yang pertama kita cek di bagian tegangan voltase listrik. Nah, di sini untuk tegangan voltase listrik di angka 170 volt. Artinya untuk tegangan voltase listrik 170 volt ini kurang stabil teman-teman ya. Dan ini bisa menyebabkan kulkas Polytron 2 pintu ini hanya dingin saja tapi nggak bisa beku. Biasanya kalau tegangan voltase 170 ini di bagian freezer ataupun di bagian evaporator ini biasanya hanya ada bunga es di bagian atasnya saja teman-teman ya. Dan di sini kita cek untuk kipas semuanya nyala. Dan kemudian di bagian dinding freezer di sini tidak ada pengeblokan bunga es ya. Nah, ini suara dari kipas di sini nyala, kemudian bodi kulkas di sini panas ya, tapi nggak terlalu panas banget, seperti kekurangan freon lah ya. Kemudian untuk kulkas Polytron 2 pintu ini mesin kompresor juga nyala. Jadi sama seperti normal aja teman-teman ya. Tapi kenapa kulkas Polytron ini tidak bisa beku teman-teman? Dan langkah yang pertama yang kita harus cek itu di tegangan. Nah, tadi dicek di tegangan itu di 170 volt teman-teman ya. Oke, supaya kalian nggak penasaran, nanti kita akan coba buka di bagian evaporatornya ataupun di bagian freezernya ya. Supaya kalian bisa lebih paham dan lebih hati-hati saat menganalisa kerusakan pada kulkas Polytron ini teman-teman ya. Atau bisa dikategorikan di semua kalangan kulkas 2 pintu ataupun kulkas yang lainnya juga teman-teman ya. Jadi yang paling utama itu cek di tegangan voltase listrik, karena itu sangat mempengaruhi teman-teman ya. Dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada area mesin kompresor dan juga yang lainnya. Oli kompresor biasanya gampang naik ketika tegangan voltase listrik itu turun teman-teman. Oke, ya di sini kita akan coba buka di bagian evaporatornya teman-teman ya. Dan ini kita buka dulu. Oke, di sini tinggal satu lagi yang kita buka teman-teman ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi, lebih luas lagi untuk pengecekan dalam kulkas Polytron 2 pintu ini teman-teman. Oke, di sini udah kita buka. Untuk kipas ini nyala dan ini posisinya nyala ya. Dan itu nggak ada bunga es di bagian bawah. Kita akan coba lihat supaya lebih jelas lagi ya. Tapi di sini saya yakin bunga es yang ada di evaporator ini hanya di bagian atas saja teman-teman. Oke, di sini udah kelihatan ya. Nah, ini di bagian freezer ataupun di bagian evaporator ini hanya ada bunga es di bagian atasnya saja ataupun di bagian ujungnya saja. Harusnya di sini. Nah, di sini di bagian evaporator ini harusnya full bunga es ya, sampai ke bawah, sampai ke evaporator yang paling bawah. Nah, karena di sini bunga esnya hanya di atas saja, ini bisa disebabkan karena itu tadi teman-teman ya, karena tegangan voltase listrik tidak stabil. Ini banyak banget ya, tegangan voltase listrik di rumah itu tidak stabil. Itu banyak banget yang menyebabkan kulkas itu biasanya hanya dingin saja tapi nggak bisa beku. Dan ini kita nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya, jangan kita ganti apapun dulu, kita benerin tegangan voltase listriknya. Atau kalian bisa panggil tukang listrik ataupun PLN untuk memperbaiki tegangan voltase listrik teman-teman. Untuk tegangan voltase listrik biasanya cenderung untuk lampu rumah itu redup, kemudian kipas juga kurang kenceng, ataupun lampu kurang kurang bersinar ya, biasanya redup ya untuk lampu.
Itu biasanya tegangan voltase listrik itu lagi turun teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian jangan ganti dulu, kalian perbaiki untuk tegangan voltase listriknya terlebih dahulu. Jika keluhannya ini sama seperti di video teman-teman ya, tanpa ada pengeblokan bunga es, mesin kompresornya lah, kipasnya lah, tapi kulkas hanya dingin saja. Tapi kalau misalkan ada pengeblokan bunga es, itu kalian bisa cek di bagian kipas. Pastikan kipas berputar. Kalau nggak berputar, kalian coba ganti kipasnya. Nah, kalau misalkan kipas berputar, coba kalian cek di bagian sensor defrost, kemudian fuse, heater, dan juga saluran pembuangan, dan yang terakhir di bagian limbernya. Jadi nggak harus kalian ganti sensor defrost kemudian kulkas bisa beku lagi, enggak teman-teman. Oke, di sini kita cek lagi untuk tegangan voltase listrik. Untuk tegangan voltase listrik di sini naik di 179, anggap aja di 180 ya. Jadi untuk tegangan voltase listrik ini turun. Apalagi kalau misalkan malam ini udah sekitaran 150-an lah teman-teman ya. Dan yang pasti untuk 150 mesin kompresor nggak bakalan hidup teman-teman ya. Biasanya cenderung hanya panas saja untuk mesin kompresor. Karena untuk mesin kompresor ini paling kuat di 160 teman-teman ya. Jadi 160. Nah, ini untuk mesin kompresornya. Dan ini airnya bisa netes terus karena untuk di bagian freezer di sini hanya dingin saja tapi nggak bisa beku teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kompresor ini hanya panas saja seperti ini dengan tegangan voltase drop ataupun turun, mending kalian matikan saja, kalian perbaiki dulu listriknya baru kalian nyalakan. Karena efeknya nanti ke bagian mesin kompresor yang rusak teman-teman ya. Daripada mesin kompresor rusak, mendingan kulkas ini dimatikan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk menganalisa atau penyebab kulkas Polytron 2 pintu ini hanya dingin saja tapi nggak bisa beku teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.